Bab berikutnya bab al-ma'id daim, bab tentang air yang tenang. Air yang tenang yang tidak mengalir ya. Itu bagaimana hukum orang yang buang air kecil di air yang tidak mengalir tersebut. Al-Imam Al-Bukhari berkata qala hadatsana Abul Yaman qala akhbarana Syuaib qala akhbarana Abu Zinad anna Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj haddatsahu annahu sami'a Abu Hurairah, bahwasanya Al-A'raj mendengar dari Abu Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Abu Hurairah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, nahnul akhiruna sabiqun, kita ini orang Islam yang paling terakhir tetapi kita yang paling duluan. Kemudian Imam Bukhari berkata wa bi isnadihi, dengan sanad yang sama, qala, kata Nabi SAW, yaitu dengan sanad yang sama dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladhi la yajri. Janganlah sesekali seseorang pun dari kalian buang air kecil di air yang diam, yang tidak mengalir. Thumma yaktasilu fihi, kemudian dia mandi dari air tersebut. Hadis berikutnya ya. Babun idza ulqiya ala dhahril musalli qadarun aw jifatun lam tabsut alaihi salatuhu. Bab jika seorang sedang salat kemudian diletakkan di atasnya kotoran atau bangkai, ya maka salatnya tidak batal. Kemudian Imam Bukhari membawakan riwayat wa kana Ibnu Umar idza ra'a fi thawbihi daman wa huwa yusalli wada'ahu wa madha fi salatihi. Ya. Adalah Ibnu Umar kalau dia sedang salat kemudian dia lihat bajunya ada darah, maka dia letakkan bajunya ya. Artinya dia buka, dia letakkan. Dulu kain sangat mudah untuk dipakai. Maka dia letakkan kemudian dia lanjutkan apa? Salatnya. Wa qala Ibnul Musayyib wa Sya'bi, dan berkata Ibnul Musayyib dan Sya'bi, idza shalla wa fi thawbihi damun aw janabatun aw li ghairil qiblah aw tayammama fa shalla thumma adraka al-ma' fi waqtihi la yu'id. Kalau seorang sedang salat kemudian ternyata di bajunya ada darah ya. Dia dalam kondisi janabah, atau ternyata dia salat bukan ke arah kiblat, atau ternyata ya dia bertayamum kemudian dia salat kemudian dia dapati ada air dalam waktu yang sama, maka tidak perlu dia ulangi salatnya. Qala hadatsana Abdan qala akhbarani abi an Syu'bah an Abi Ishaq an Amr bin Maimun an Abdullah qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajid. Hadis berikutnya dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, tatkala Rasulullah SAW sedang sujud, tahwil qala haddatsani Ahmad bin Utsman qala haddatsana Syuraih bin Maslamah qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf an abihi an Abi Ishaq qala haddatsani Amr bin Maimun anna Abdullah bin Mas'ud haddatsahu, bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyampaikan kepada Amr bin Maimun, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli indal bait. Suatu hari Rasulullah sallallahu salat di dekat Ka'bah. Wa Abu Jahlin wa ashabun lahu julusun. Dan Abu Jahal dan teman-temannya lagi duduk di situ. Idz qala ba'dhum li ba'dhin, akhirnya sebagian mereka ngobrol dengan yang lainnya. Ayyukum yaji'u bisala jazuri bani fulan. Siapakah di antara kalian yang mau ambil isi perut onta yang baru disembelih milik Banu Fulan? Fayadha'uhu ala dhahri Muhammadin idza sajada. Ambil itu kotoran, nanti Muhammad kalau lagi sujud letakkan di atas pundaknya. Fan ba'atha ashqal qaum, maka bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid. Faja'a bihi, lantas dia pergi ke rumah orang yang menyembelih onta tersebut. Kemudian dia bawa kotoran onta, isi perut onta. Fanadhara, kemudian dia menunggu hatta sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, wada'ahu ala dhahrihi baina katifaihi. Kemudian diletakkan kotoran di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara dua pundak Nabi, itu di sini.
di punggung, di antara dua pundak Nabi SAW. Wa ana anzuru la ughayyiru syai'an. Kata Ibnu Mas'ud, aku melihat itu semua, namun aku tidak bisa melakukan apa-apa. Lau kana limana'ah, seandainya aku punya kabilah yang kuat, aku akan tolong Rasulullah SAW. Tapi Ibnu Mas'ud dari Al-Hudhali, bukan dari penduduk kota Mekah, sehingga dia tidak punya kekuatan yang banyak, ya, sehingga dia tidak bisa membantu Nabi SAW. Kabilahnya enggak kuat. Qala faja'alu yathakun. Maka mereka pun tertawa waktu lihat Nabi diletakkan kotoran di atas pundaknya. Wa yuhilu ba'dhum ala ba'dhan, sampai mereka saling nunjuk-nunjuk di antara mereka. Dalam riwayat yaitu yamilu, mereka sampai miring, sampai terbahak-bahak, sampai saking terbahak-bahaknya badan mereka miring kanan, miring kiri. Wa Rasulullah SAW sajid la yarfa'u ra'sahu, dan Rasulullah SAW tetap sujud dan Nabi tidak mengangkat kepalanya sama sekali. Hatta ja'athu Fatimah, sampai datang Fatimah. Dalam sebagian riwayat ada orang kasih tahu ke Fatimah, bapakmu sedang diganggu. Fatimah masih kecil tatkala itu, masih sangat muda. Fatimah sangat muda. Dia putri bungsunya Nabi SAW. Fatarahat an dhahrihi, maka dia pun datang, lihat bapaknya sedang diganggu, maka dia bersihkan kotoran dari pundak bapaknya. Tsumma qala, kemudian Nabi berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy. Nabi berdoa, ya Allah, hancurkanlah Quraisy. Atau maksudnya, ya Allah, Quraisy urusanmu ya Allah. Ya. Alaika bi Quraisy artinya berilah keburukan kepada Quraisy. Thalatha marrat. Nabi berdoa 3 kali. Maka Nabi mengulangi, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, hancurkanlah Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Hancurkanlah orang-orang Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Hancurkanlah orang Quraisy. Dan Nabi berdoa dengan suara yang keras, didengar oleh mereka. Ya. Didengar oleh mereka. Fasyaqqa alaihim idda'a alaihim. Maka Abu Jahal dan kawan-kawannya, Abu Jahal CS, ya, mereka merasa berat tatkala mendengar Nabi mendoakan kecelakaan bagi mereka. Wa kanu yarawna anna da'wata fi dzalikal balad mustajabah. Dan mereka tahu kalau ada orang berdoa di kota Mekah itu biasanya dikabulkan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Tsumma samma." Kemudian Nabi sebut nama-nama secara khusus. Tadi doa secara umum. Sekarang doa secara khusus. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal. Wa alaika bin Utbah bin Rabi'ah. Yang hadir semua itu, lagi ketawa-ketawa itu. Ya. Mereka tadinya tertawa-tertawa, kemudian jadi ketakutan. Ya Allah, hancurkanlah Utbah bin Rabi'ah. Wa Syaibah bin Rabi'ah. Ya Allah, hancurkanlah pula Syaibah bin Rabi'ah. Wal Walid bin Utbah. Ya Allah, hancurkanlah Walid bin Utbah. Wa Umayyah bin Khalaf. Ya Allah, hancurkanlah Umayyah bin Khalaf. Wa Uqbah bin Abi Mu'aid, yang terakhir yang taruh kotoran di atas pundak Nabi. Ya Allah, hancurkanlah Uqbah bin Abi Mu'aid. Wa adda sabi' falam yahfadhu. Ada disebutkan nama orang ketujuh tapi sang perawi lupa siapa orang ketujuh. Qala, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, fa walladhi nafsi bi yadihi laqad ra'aitu alladhina adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalibi Badar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku melihat orang-orang yang tadi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya tewas dilemparkan dalam sumur Badar tatkala perang Badar. Hadis berikutnya, bab al-buzaq wal mukhat wa nahwi fi thawb. Tentang ludah dan dahak atau ingus, ya, mukhat, ya, ingus, wa nahwi fi thawb, dan yang semisalnya jika terkena baju. Qala Urwah anil Miswar bin Marwan, anil Miswar wa Marwan. Urwah meriwayatkan dari Miswar dan Marwan, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman Hudaybiyah. Nabi keluar tatkala peristiwa Hudaybiyah. Fa dzakarul hadis, kemudian disebutkan hadis. Ya. Maka disebutkan wa matana khaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nukhamatan illa waqa'at fi kafi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu. Tidaklah Nabi buang ludah, tidaklah Nabi mengeluarkan ingusnya misalnya dahaknya, kecuali mereka para sahabat rebut-rebutan
dan jatuh di tangan mereka tidak sampai ke tanah, ludah atau dahak. Kalau dari Nabi SAW jatuh ke tangan mereka, mereka ambil, mereka usap di wajah mereka dan di badan-badan mereka. Kenapa? Karena dahak Nabi berkah. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis berikutnya. Qala haddatsana Muhammad bin Yusuf. Qala haddatsana Sufyan an Humaid an Anas. Qala bazaghan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thawbihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang ludah di bajunya. Tawalahu Ibnu Abi Maryam, ya. Ibnu Abi Maryam menyebutkan hadisnya dengan panjang, sanadnya dengan panjang. Qala akhbarana Yahya bin Ayyub haddatsani Humaid qala sami'tu Anasan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebutkan ya sanadnya dan dia sebutkan riwayatnya yang panjang dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan bab berikutnya. Babun la yajuzul wudu bin nabidh walal muskir. Bab tentang tidak bolehnya berwudu dengan nabidh dan tidak boleh dengan yang memabukkan. Kata Al-Imam Al-Bukhari wa karihahu Al-Hasan wa Abul Aliyah. Ini ada khilaf memang. Ada yang mengatakan tidak mengapa. Ada khilaf di kalangan para salaf. Sebagian mengatakan makruh seperti Al-Hasan dan Abul Aliyah rahimahumullah. Wa qala Atha berkata atayammumu ahabbu ilayya minal wudu bin nabidh wal laban. Saya lebih suka tayamum daripada berwudu dengan nabidh dan laban. Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Zuhri an Abi Salamah an Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kullu syarabin askar fahuwa haram. Setiap minuman yang memabukkan maka itu adalah haram. Bab berikutnya bab ghuslil mar'ati abaha ad-dam an wajhihi. Bab tentang seorang wanita yang mencuci darah dari wajah bapaknya. Wa qala Abul Aliyah imsahu ala rijli fa innaha maridah. Ya. Kata Abul Aliyah, bersihkanlah ya darah dari kakiku, sungguhnya kakiku sakit. Ya. Kata Imam Al-Bukhari qala haddatsana Muhammad qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Abi Hazim sami'a Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi wa sa'alahu an-nas fama bainahu wa bainahu ahad. Ya. Bi ayyi syai'in duwiya jurhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ditanya oleh orang-orang. Tatkala itu Abu Hazim berada dekat dengan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Tidak ada orang ketiga, dia langsung dekat dengan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dia berkata, aku dekat dengan dia, tidak ada orang di antara kami berdua. Orang-orang tanya kepada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bi ayyi syai'in duwiya jurhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apakah luka Nabi diobati? Faqala, maka Sahal bin Sa'ad berkata, ma baqiya ahadun a'lamu bihi minni. Tidak seorang pun yang lebih tahu tentang hal ini daripada aku. Seakan-akan sahabat-sahabat yang lain pada sudah meninggal dunia. Tinggal Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang tahu persis tentang masalah ini. Maka dia cerita, kana Aliyun yaji'u bitursihi fihi ma'un. Kemudian Ali bin Abi Thalib datang membawa perisainya. Kemudian diisi air. Untuk membawa air mungkin perisainya agak bengkok atau agak cembung, maka cekung, maka diisi air dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Fatimah taghsilu an wajhi dam, dan Fatimah menggunakan air tersebut untuk membersihkan darah dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala darah dibersihkan keluar terus tidak berhenti, fa ukhidha hasirun fa uhriqa, maka diambillah semacam hasir, semacam renumputan ya, kemudian dibakar ya, kemudian ditempelkan fahusya bi jurhu, diisi dalam luka Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian berhenti.